bagaimana kabarnya anak? Sudah makan siang? Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya apa yang kita laksanakan nanti, apa yang kita pelajari nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala hal materi pembahasan yang kita bahas nanti bisa masuk ke telinga kanan, bukan hanya sekedar lewat ke telinga kiri. Silakan dipimpin doanya biasanya ketua Abu Mas Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Absen dulu ya. Ya. Ahmad Abu Rizal Abdi. Hadir. Ahmad Calvin Surya Saputra. Hadir. April Januar Talatif. Hadir. Muhammad Marsal Priska Kavarela. Dan Yoga Pratama. Hadir semua ya, nggak ada yang nggak hadir. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran, karena ini sudah siang hari, semangatnya kurang atau semangatnya sudah menurun, kita refreshing dulu dengan main seperti yang pramuka. Ada yang pernah makan apa sekarang? Anak pramuka. Apa namanya? Totolut. Nah itu. Itu ya. Berarti terlalu kecil. Oke ya. April sama Kelvin dan kemudian juga Rizal dan Marsal saling saut-sautan. Dimulai dari saya ya. Dimulai dari saya, kelompok dari April dan Kelvin. Oke. Makan apa sekarang? Sekarang makan apa sekarang? Yuk. Makan jagung. Yang keras. Sekarang. Yang keras. Sekarang jagung apa? Sekarang. Yang keras. Jagung bakar. Sekarang. Sekarang bakar apa? Sekarang. Bakar areng sekarang. Sekarang areng apa? Sekarang Areng hitam sekarang. Sekarang hitam apa? Sekarang hitam Rizal. Boleh ya, nggak boleh body shaming. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang sikap jujur dan sikap berbohong, sikap jujur, sikap berani membela kebenaran. Apakah masih ada yang ingat tentang sikap jujur kemarin? Sikap jujur adalah tidak secara perbuatan. Oke, ada niat. Oke, terus ucapan, niat, dan perbuatan. Nah, kalau maksud dari pengertian jujur itu apa? Tadi ada yang bilang Kevin nyata ataupun fakta. Ada yang bisa menyimpulkan bahwa jujur adalah digabungkan tadi ada nyata, ada perbuatan. Oke, April. Ulang. Sikap yang dimiliki oleh semua orang. Sikap yang dimiliki oleh seseorang, terus berupa ucapan, perbuatan yang
Yang yang baik, oke. Yang dikatakan adalah yang nyata. Nah, sekarang kita membahas tentang sikap perilaku terhadap orang tua dan guru. Saya mau tanya, pernahkah anak-anak mengingat suatu kesalahan yang membuat hati orang tua itu sakit? Berkata-kata. Pernah berkata-kata. Apakah setelah kalian melakukan hal kesalahan pada orang tua, kalian menyesal? Iya. Jadi itu adalah salah satu bentuk dari kedewasaan, bentuk dari rasa cinta terhadap orang tua. Oke. Maka dari itu Bapak langsung saja membagikan tadi ya tugas untuk melakukan drama. Tugasnya nanti yang di dalam drama nanti yang disampaikan oleh teman-teman semua, apa pelajaran yang bisa kita ambil, hikmah apa yang bisa kita ambil. Oke ya. Ya, silahkan dipersiapkan untuk meja-mejanya ditaruh di samping kanan. Kita Uwais Al-Qarni. Gus, Pada zaman Nabi Muhammad SAW, jangan bicara. ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman. Ia seorang fakir dan yatim. Ia hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala domba. Hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni dikenal anak yang taat beribadah dan patut pada ibunya. Ia seringkali puasa. Alhamdulillah, doanya gemuk-gemuk. Mudah-mudahan si pemilik semakin suka dengan film daku. Setelah ini, upaya saya belikan beras dan makanan kesukaan ibu. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya sering bertemu dengan Nabi Muhammad, sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Ketika mendengar Nabi Muhammad, giginya patah karena dilempari batu oleh musuhnya. Uwais Al-Qarni segera menggetak giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan Nabi, kerinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi Muhammad SAW makin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi Muhammad, kerinduan karena iman. Wahai, assalamualaikum. Waalaikumsalam Dul, ada apa Dul? Kok kelihatan begitu? Saya tadi mendengar bahwa kemarin ketika Rasulullah beliau dilempari batu oleh Abu Lahab. Bahkan sampai gigi beliau patah. Saya tak sanggup mendengar kesedihan itu, wahai. Innalillahi. Ya Allah, begitu besar pengorbanan beliau untuk mensiarkan agama. Semoga beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saja rasa sakit yang ada pada Rasulullah bisa saya tanggung, saya bersedia menerimanya. Setelah mendengar berita tersebut, Uwais ke ladang domba. Uwais duduk di bawah pohon. Ya Rasulullah, begitu berat tugasmu. Saya sebenarnya tidak sanggup mendengar berita buruk tentang dirimu. Semoga engkau diberi kekuatan oleh Allah yang engkau rasakan rasa sakitnya ya Rasul. Saya pun ingin merasakan sakitnya pula. Kisah itu menggertuk hingga patah. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenalkan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni terharu ketika mendengar permohonan anaknya.
dengan keraguan terjadi diri. Wahai ibuku tercinta, Uwais ingin ada yang disampaikan. Katakanlah wahai Uwais, selagi ibu bisa membantu dengan kondisi seperti ini. Bu, saya sangat rindu dengan Rasulullah. Saya ingin sekali menemui Rasulullah karena semakin hasrat ini tidak bisa bertemu, maka semakin Temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Saya akan segera pulang jika bertemu dengan Rasul. Ya, saya sudah ya Bu. Saya langsung berkemas. Saya tadi sudah sore ke tempat Abdul untuk menjaga dan merawat ibu selagi saya tidak bersama ibu. Dan beliau bersedia Bu. Iya nak, jika diri baik-baik, ibu hanya bisa mendoakan. Ya Bu, itu sudah lebih dari cukup. Wais berangkat dulu ya Bu. Cium tangan. Yuk cium tangan. Gini aja. Cium tangan. Betapa gembiranya mendengar jawaban ibunya itu. Kembali, oke. Segera ia berkemas untuk berangkat dan berpesan Ganti kepada jadi Aisyah. tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Iya. Sesudah berpangkat bintang, sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Di situ aja. Setelah Nanti itu, stop. setelah ia menemukan rumah Nabi, diketupnya pintu rumah itu sambil mengucap salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi Muhammad SAW yang ingin berjumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tidak dapat dijumpainya. Ayo, Rizal. Assalamualaikum. Salam. Saya Uwais Al-Qarni dari Yaman. Apakah sampai di Rasulullah di rumah? Maaf Pak, Rasul tidak ada di rumah. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Mau tunggu atau gimana? Oh, ya setelah kalau begitu saya pulang saja karena itu saya menunggu di rumah serta kondisi ibu saya yang sakit-sakitan. Saya tidak mungkin meninggalkannya lebih lama. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati Uwais bergolak perasaan ingin menunggu bertemu dengan Nabi. Sementara ia ingat pesan ibunya agar ia cepat pulang ke zaman. Akhirnya karena ketahanan Umar sama Ali pokoknya pesan berdampingan. ibunya mengalahkan suara hati Umar dan sama Ali semangatnya berdampingan. untuk menunggu dan berjumpa Nabi Muhammad SAW. Nabi pun pulang dari medan pertempuran. Sampai di rumah Nabi Muhammad SAW menanyakan pada Siti Aisyah belakang. tentang orang yang mencarinya. Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa memang benar ada yang mencarinya. Tetapi karena lama menunggu, ia segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang itu adalah penghuni langit. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah yang mempunyai tanda kutip di tengah telapak tangannya. Nabi menyarankan apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Muhammad SAW tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Sejak saat itu setiap ada khalifah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Suatu hari rombongan kafilah itu pun tiba di kota Mekah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu. Rombongan pun dari Yaman datang. Wahai kafilah, apakah Yang keras, ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Tidak ada bersama kita wahai Umar, tapi dia berada di perbatasan kota menjaga unta-unta. Oh, ya sudah. Terima kasih wahai kafilah, saya ingin menemuinya. Sesampai di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang salat.
Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Umar sama Uwais di situ. menjawab salam Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu. Sambil mendekati kedua sahabat Nabi Muhammad SAW ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Ya, sujud. Ya. Assalamualaikum. Wahai Ali, dia sedang sholat. Kita tunggu saja setelah dia selesai sholat. Wahai sahabat, wajahmu nampak bersinar dan bercahaya. Siapakah namamu? Bentar. Uwais dulu yang menyusul. Uwais menyusul. Menjawab salam. Waalaikumsalam wahai Khalifah. Wahai sahabat, wajahmu nampak bersinar dan bercahaya. Siapakah namamu? Abdullah wahai Khalifah. Kami juga Abdullah, yakni Yondowo. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais Al-Qarni. Keras. Masya Allah, akhirnya bertemu denganmu, wahai Uwais. Tolong doakan kami dan istighfarkanlah kami. Loh, bukannya kembali wahai Khalifah. Sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda atas sabda Rasulullah SAW, dan beliau titip salam kepadamu, wahai Uwais. Ini ada rezeki uang dari negara untuk kebutuhan sehari-hari. Masya Allah, baiklah. Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang, untuk hari selanjutnya biarlah hamba yang akhir ini tidak diketahui orang lagi. Beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni meninggal. semua. Anehnya pada saat akan dimandikan tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut untuk memandikan. Saat mau dikapari di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengampaninya. Saat mau dikubur sudah banyak orang yang sekali menggali kuburnya. Ketika Utsman luar biasa banyak orang yang berebutan untuk mengusirnya. Penduduk kota zaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya. Ayo masuk. Siapakah sebenarnya engkau? Yang keras, yang Wahai Uwais Al-Qarni. Bukanlah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah bagi baik dan pengembala domba dan unta. Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggembarkan penduduk Yaman dengan hidupnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah demikian banyak. Akhirnya mereka adalah para malaikat yang turun ke bumi hanyalah untuk mengurus jenazah dan pemakaman. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merayakan dan dia barulah dia wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Tangan. Mejanya dikembalikan dulu. Mejanya dikembalikan. Ayo. Juga. Geranan. Rizal, Jovin. Lur. Ya, sal. Oke, sembari menunggu temannya. Nah, dari cerita Uwais Al-Qarni, ya, itu hikmah apa yang bisa kita ambil? Ada yang mau menjawab? Hikmah apa yang bisa diambil?
Silakan. Orang yang baik. Orang yang baik. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kelvin? Si pemeran dari Wise sendiri, bagaimana Rizal? Dia memberatkan menunggu sang Rasulullah selesai dari perang, karena dia mengingat bahwa ibunya di rumah sakit-sakitan, sehingga dia tidak menunggu Rasul tapi dia kembali pulang. Itu merupakan apa? Kepada orang tua, termasuk cinta terhadap orang tua. Kemudian hormat kepada orang tua, bahkan Rasulullah patuh, taat dan lain sebagainya. Jadi yang kita bisa ambil, sahabat Uwais sendiri pun dia tidak menunggu kedatangan Rasulullah SAW dari pertempuran tersebut, namun dia kembali ke rumahnya bertemu dengan ibunya. Karena apa? Karena di situ ibunya sedang sakit-sakitan. Seperti itu. Ada lagi yang bisa kita ambil. Seperti Ali dan Umar. Ada yang bisa kita ambil bahwa Ali dan Umar tidak memandang siapa Uwais. Tidak memandang siapa Uwais, bahkan dia minta didoakan. Jadi, nah itu adab ataupun mahabbah terhadap ibarat sang guru dengan muridnya. Jadi apa yang kita bisa ambil? Menghormati orang tua itu dengan apa saja? Silakan. Patuh terhadap orang tua, kemudian mentaati orang tua, sopan terhadap orang. Ada lagi? Menghormati orang tua, menyayangi, mahabbah terhadap orang tua. Jadi ketika kita mau disuruh ataupun beritahu terhadap orang tua, kita sepatutnya berbakti dan mentaati seluruh apa yang dikatakan oleh orang tua. Maka dari itu sama halnya dengan guru kalian. Guru kalian mempunyai tugas, kalian juga mempunyai tugas. Apa itu tugasnya? Mahabbah. Ada yang tahu mahabbah? Cinta dan sayang terhadap guru juga. Karena apa? Ada sahabat yang mengatakan bahwa dia sangat menyesal ketika dia mengetahui bahwa gurunya mempunyai kejelekan. Sahabatnya menyesal karena apa? Karena itu bisa membuat mahabbah dari sang gurunya itu semakin luntur, sehingga sang muridnya pun mereka berusaha dengan bersedekah, berzakat dan lain sebagainya. Tujuannya salah satunya adalah supaya tidak ditampakkan aib-aib guru-gurunya, meskipun gurunya itu mempunyai kesalahan. Tidak ada guru yang tidak mempunyai kesalahan. Namun sebagai murid kita tidak boleh menggunjingnya, apalagi ketika guru kita dalam sebuah permasalahan, kita harus mensupport dan mendukungnya. Dan guru pun ketika melihat muridnya tidak boleh melihat bahwa muridnya ini adalah orang yang rendah, menyepelekan. Sebaliknya, seorang murid tidak boleh menyepelekan seorang guru, bahwa karena ilmu yang barokah, ilmu yang dapat kita ambil, ilmu yang dapat kita jadikan patokan itu adalah dari guru. Karena syarat turunnya guru adalah di bawahnya Nabi. Bisa kita analisa
betapa kita harus menghormati seorang guru, dan guru pun tidak boleh semena-mena terhadap muridnya. Ketika ada kecintaan, keharmonisan, mahabbah terhadap guru dengan muridnya, maka ilmu akan tersampaikan dengan barokah. Ada yang mendengar kisah seorang sahabat Abu Jalil bahwa dia sangat pintar dalam hal keilmuan, tapi dia tidak mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Mengapa? Karena dia sangat benci dengan agama Islam, sehingga dia sangat pintar. Setiap Al-Quran turun dia hafal. Setiap Rasulullah bersabda ataupun mengucapkan sesuatu, dia membayar seseorang untuk memantah-mantainya. Supaya apa? Dia dengan kepintarannya tersebut dia bisa menjatuhkan Islam. Nah itu juga. Nah maka dari itu kita yang pertama, banyak sekali hal-hal yang kita lakukan supaya guru-guru kita, supaya orang tua kita menyukai kita. Kita juga harus bermahabbah terhadap guru. Ketika kita pun melakukan sesuatu hal yang buruk, ketika kita melakukan hal yang tidak disenangi oleh orang tua, kita mempunyai rasa penyesalan. Itu merupakan satu prinsip ataupun satu pegangan supaya kita semakin takut terhadap orang tua, kita semakin berhati-hati terhadap orang tua, dan mentaati, menghormati orang tua itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah walidain, dan ridho dari Allah adalah ridho dari orang tua kita, dan murka dari Allah adalah murka dari orang tua kita. Ketika orang tua kita murka, sebenarnya Allah adalah sudah memberikan kemurkaan terhadap kita. Nah, kedua, dalam hal ekonomi, apa yang kita dapatkan ketika kita berbakti pada orang tua dan guru? Dalam hal ekonomi, apakah kita dipersempit rezekinya? Tidak. Jadi apa saja? Dipermudah rezeki, kemudian diberi kelancaran segala urusannya, dan banyak lagi hikmah-hikmah yang kita ambil. Kita tidak bisa menyebutkan satu-satu, dan kita pun tidak bisa mendefinisikan salah satu persatu menyenangkan orang tua itu seperti apa. Oke, di sini ada pertanyaan tentang berbakti kepada orang tua, ada pertanyaan tentang berbakti kepada guru. Seburuk-buruknya kita adalah ketika kita bersama guru, dengan guru kita harus hormat dan taat kepada guru. Ketika kita mendengar gunjingan tentang guru kita, tentang keburukan guru kita, hendaknya kita tidak mendengarkan. Oke, kita mendengarkan, tapi kita umbar-umbar tentang hal tersebut, karena kesalahan seseorang, aib seseorang itu jika menjadi aib, apabila kita dapat menjaga aib tersebut, kita termasuk orang-orang yang dijaga aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke ya, saya cukupkan sekian. Nanti tugas dari Bapak yang merupakan pertanyaan-pertanyaan dikerjakan dengan baik ya. Oke, silakan untuk ditutup Mas Rizal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jangan lupa
nanti UTS-nya dipelajari dengan baik, kisi-kisinya dipelajari dengan baik. Apa yang kita pelajari pada kali ini semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Amin. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ayo. Ayo. Dilus-lus lah. Ora apa-apa. Ayo. Pergilah kan. Bundake, bundake.